Anda kembali bersama kami di segmen terakhir Prime Time Talk, masih bersama dengan Pak Marwarar Sihaan. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Syarif Hasan, itu memang benar juga apa yang disampaikan oleh Pak Syarif ya, bahwa dan itu sudah merupakan prosedur yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat ini. Tapi kalau Anda melihat, apakah memang ada yang perlu dikaji ulang dari proses penyelidikan ini, Pak? Saya kira tidak. Move on saja, polisi bergerak dan sesuai dengan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyelidikan dan penyidikan yang di dalam KUHP sebenarnya langkah-langkah itu sudah jelas. Kalau memang ada bukti yang cukup, dia akan diajukan di dalam proses peradilan melalui jaksa penuntut umum. Tetapi yang menjadi masalah tadi bagi saya, Pak Syarif mengatakan belum ada aturannya yang jelas. Saya kira sangat jelas. Ini perlu juga saya kira Undang-Undang Nomor 24 ini tahun 2009 untuk disosialisasikan kepada seluruh komponen bangsa, karena kalau tidak misalnya disosialisasikan, ada kemungkinan mereka menganggap bahwa bendera itu dapat saja dilakukan perubahan-perubahan tertentu. Ya, atau mungkin sebagian besar masyarakat belum mengetahui itu. Ya, oleh karena itulah sosialisasi itu mulai di sekolahan, mulai di lembaga-lembaga negara, dan terutama sekali kalau kita perhatikan apa yang kita katakan tadi, dia melambangkan kedaulatan dan kehormatan negara. Bayangkan kalau ada perlombaan, misalnya olahraga di mana pemenang itu seperti Indonesia menang nomor 1, maka lagu kebangsaannya akan diperdengarkan dan benderanya akan dikibarkan gitu, untuk menunjukkan penghormatan terhadap pemenang dari Indonesia. Kalau bangsa kita sendiri tidak menghormati bendera itu, bagaimana kita berharap bangsa lain menghormatinya? Oke, artinya Anda melihat secara keseluruhan kesadaran masyarakat pun sebenarnya masih cukup rendah terkait dengan aturan tersebut. Saya lihat begitu. Kalau ukuran saya, Pak Syarif. Oke, baik. Nah, tapi apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah sendiri? Apakah kemudian mengulang kembali pendidikan mulai dari sekolah kah, atau seperti apa? Ataukah memang sanksi dari pelanggaran itu sendiri memang harus lebih berat lagi? Tidak. Kalau sanksi sebenarnya penegakan hukum tidak tergantung kepada sanksi, tapi efektif penegakan itu dilakukan. Oleh karena itu unsur-unsur yang ada di dalam undang-undang terhadap lambang-lambang negara inilah yang harus dijelaskan apa yang tidak boleh, do's and don'ts, apa yang boleh, apa yang tidak, dan itu soal sanksinya nggak usah lah, karena itu nanti urusan daripada kepolisian, nanti orang akan mencari sendiri. Tetapi yang jelas jangan mengandalkan hukuman berat untuk itu, tetapi efektif. Kalau ada yang melanggar, ya proses gitu. Kita harapkan kemudian pihak kepolisian dapat bekerja dengan baik begitu, tanpa ada kemudian hal-hal atau sentimen-sentimen lain yang bisa mempengaruhi hasil penyelidikan ya. Terima kasih Pak Marwarar atas informasinya di Dialog Prime Time Talk kali ini. Dan pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyimak Connect 360, dan demikianlah Prime Time kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan juga saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv, atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica Muniaga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.